Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cakrawala God. Pagi ini, di kesempatan ini kita mau ambil video bagaimana kegiatan kita di kandang kandang penggemukan ya proses bagaimana kambing-kambing kita itu kita gemukkan. Nah, ini adalah salah satu produk kita ya, peranaan sendiri dan luar biasa gemuk-gemuknya. Kemudian ini adalah kambing-kambing yang kita tinggal, sahabat-sahabat ya. Jadi kambing-kambing yang menurut kita tidak layak untuk dijadikan kambing kurban di 2025 kita tinggal ya. Kita hanya berikan kambing-kambing terbaik untuk pedagang yang kita supply. Nah, nih kambing-kambing afkir lah. Ini kambing ini belinya di ukuran seperti ini dan kita pelihara tetap sosok ini. Serepot pokoknya, namanya makhluk hidup ya, kita juga enggak ini. Nah, ini insyaallah kita ini untuk kurban nanti di masjid terdekat. Nah, dan ini adalah kambing-kambing crossbur ya, kita dapat dari tetangga kecamatan. Nah, lumayan agak jauh. Dalam perjalanannya itu menempuh 1 jam perjalanan darat. Nah, kita bawa kemarin 15 ekor, yang 4 ekor kita ikutkan ke sana, ke Pulau Batam ya. Sahabat-sahabat, ada customer kita, penjual atau pedagang kambing kurban di sana, pesan 400 ekor ke kita, atau ya membeli kambing-kambing kita 400 ekor. Kemudian yang 4 itu kita ikutkan ke sana. Tinggal 11 ekor ini, nanti yang 10 ekor kita kirim ke mana, ke Bogor. Sahabat-sahabat, ini Sohibul Kurban dari Bogor siap-siap menerima produk-produk kita, kambing bur ya, cross bur dengan tanduk-tanduk yang ya bisa dilihat sendiri, mewah sekali. Mantap tuh, tanduknya luar biasa. Nah, ini cross bur ini silangan sanen kalau kita lihat ya, ada apa ya, penampilan mereka itu seperti ini ya, kayak kambing sanen, tapi secara postur tuh bulat sekali. Luar biasa ya, tuh bulat sekali. Nah, ini kambing bur kita. Oke, jadi itu dulu ya sahabat-sahabat, biarin dia makan, jangan kita ganggu, supaya dia konsumsi lebih banyak makanannya biar cepat gemuk, dan nanti di saat pengiriman si Sohibul Kurban itu bisa mendapatkan kambing yang sangat memuaskan untuk dibawa ke masjid. Nah, apalagi dengan penampilannya seperti ini, luar biasa. Oke, kemudian kita coba lihat kandang kita yang di atas kosong. Nah, nih kosong sahabat-sahabat ya. Nah, ini kapasitas kemarin 500 ekor, tapi kita isi 400 ekor kemarin itu, dan alhamdulillah sudah sudah diambil ya, sudah diambil oleh yang beli. Jadi kandang kita kosong. Kita coba naik. Alhamdulillah nih, tuh sudah kosong. Nah, jadi kambing kita sudah laku, dan ini sudah kosong, nggak ada penghuni. Nah, biasanya ramai di sini sahabat ya, kebak, tapi sekarang sudah lengang. Nah, nih alhamdulillah sudah dibawa semua ke Batam. Dan keunggulan kambing-kambing dari kita itu dia adaptif, kemudian tingkat kesehatannya itu luar biasa lah. Kita nilai itu kambing kita alhamdulillah tidak ada yang
mati di dalam perjalanan, dan ketika turun juga bahkan nggak ada yang sakit atau apa. Luar biasa, nyampe di lokasi walaupun 2 hari itu di dalam kendaraan ya, nyampe lokasi kita lepas sudah sehat banget. Nah itu sih, jadi nanti ke depan kita mau coba perbaiki lagi terkait postur, karena kemarin kita agak dikomplain terkait kambingnya memang posturnya pendek-pendek ya, bulat-bulat. Nah ketika di dalam perjalanan ya tentunya stres kambingnya, dan bulatnya itu kempes ya, isi perutnya kempes, sehingga kalau turun dari mobil itu kelihatan kecil-kecil gitu. Jadi nanti untuk tahun ke depan kita pengen pelihara kambing-kambing dengan postur yang lumayan gede gitu ya, walaupun naikin budget belanja, tapi nanti kita kita sesuaikan dengan budget belanja pakan supaya tetap ketemu sahabat-sahabat ya. Jadi penggemukan dengan pakan konsentrat ya, beli semua, insya Allah tetap panen dan berhasil, asalkan kita tahu momen-momen mana kita harus beli bakalan, momen-momen dimana kita harus jual hasil penggemukan gitu ya. Nah sebetulnya yang paling penting itu, kalau kita sudah paham, kita sudah tahu momennya, insya Allah ya lancar gitu ya. Nah kita sementara ini hanya garap momen Idul Adha ya, kita belum berani untuk garap yang lain karena memang dari sisi infrastruktur kita masih belum mampu ya. Kita hanya sementara ini bisa untuk Idul Kurban. Nah rencana kita untuk pelihara kambing dengan sistem koloni umbaran itu ya, yang dipelihara betina, kemudian nanti peranakannya kita sembelih. Nah itu perlu jangka panjang sahabat ya, merintisnya. Tidak langsung ujuk-ujuk tiba-tiba mak jegagi langsung jadi bisa nyembelih tiap hari, tidak ya. Kita mulai dari sisi bisnis itu ketemu dulu ya, seperti ini. Kemudian kalau kita sudah merasa kuat dan settle lah, baru kita nanti mulai menggarap pilot project yang jangka panjang, dan nanti kebermanfaatnya tentunya luar biasa ya. Efek domino dari usaha kita itu luar biasa nanti ya. Pokoknya kita sama-sama berjuang ya tentunya, dan berdoa jangan lupa untuk bagaimana kita mewujudkan mimpi kita menjadi salah satu produsen daging merah untuk dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah masing-masing sahabat ya. Jadi kalau misalkan kita anggap di Lampung Tengah lah, di Lampung Tengah ini ada 28 kecamatan ya, satu kecamatan itu ada satu kandang untuk produksi cempe ya, ada 200 atau 300 induk. Nah ini luar biasa ya, per hari kita bisa sembelih 30-an ekor. Nah 30 ekor itu kalau satu ekornya menghasilkan 10 kilo, berarti kan 3 kintal per hari. Nah nanti dikonsumsi oleh seluruh masyarakat di Lampung Tengah. Luar biasa itu perputarannya kan gitu, menjadi sumber protein hewani yang baik ya, dan terbaik karena daging merah, sehingga nanti menjadikan masyarakat Lampung Tengah itu masyarakat yang sehat ya, yang cukup nutrisi, kemudian nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas gitu ya, karena makanannya daging ya, bukan kerupuk. Nah anak kalau kasih makan kerupuk gampang lempem, nggak punya mental. Kalau kita kasih makan daging dia beringas ya, karena nutrien dalam tubuh tercukupi. Nah kita menjadi salah satu pelaku usaha yang ikut andil terhadap pemenuhan kebutuhan gizi nasional gitu. Walaupun skup kita hanya di tingkat desa atau bahkan di tingkat dusun, itu udah oke, kalau menurut kita sudah sangat oke ya.
Oke, mungkin itu dulu sahabat-sahabat ya. Terima kasih atas atensi ini. Insya Allah setelah ini kita akan selalu bahas dan fokus tentang bagaimana kita menjalankan usaha breeding ya, yang gampang dicontoh, yang secara investasi tidak begitu besar kalau mau mulai di skala kecil, misalkan 10 ekor gitu, dan itu masih apa ya, untuk sistem penjualan kita bisa setting sebulan sekali jual 3-4 ekor walaupun tanpa mempedulikan momentum kapan jual kapan beli, itu masih tetap bisa jalan. Nah, ini kita upayakan model usahanya bagaimana, kita sudah contohkan. Kita gunakan kandang sistem koloni umbaran yang biasa kita lihat ya di kandang Jagger sana, dan ini kita buat kandang penggemukan untuk peranaan-peranannya kita sudah set ya. Nanti sahabat-sahabat tinggal lihat kalau sudah jadi ya, tinggal dicontoh. Modalnya sekitar modal kandang dan gudang itu 25 juta, 30 lah untuk beserta fasilitasnya seperti mesin chopper dan lain-lain. Biasanya tinggal jalan ya, bergantung kemampuan otot kita. Kalau semakin kita semangat ngarit banyak ya nggak perlu item-item pakan yang beli itu ya nggak terlalu dibutuhkan. Tapi kalau kita sifatnya samben ya, nyambi ya, kita harus beli pakan-pakan penguat. Kalau teman-teman biasanya gunakan istilah di teman-teman yang ada di Pulau Jawa itu, konsentrat itu adalah pakan penguat. Nah, gitu. Kalau kita konsentrat adalah salah satu bahan baku pakan ternak ruminansia ya, karena kita punya 2 macam pakan ya yang selalu kita berikan, yaitu hijauan dan konsentrat. Itu yang kehadirannya itu pokoknya harus gitu, karena untuk memacu pertumbuhan mereka ya harus pakai itu ya. Oke, terima kasih atas atensi sahabat. Kandang lengang nanti kita tinggal proses pembersihan. Sehari kita mau target 8 kotak lah bersih. Nah, setelah itu kita fokus di kandang breeding kambing ya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.